Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya undang-undang. Peraturan perundang-undangan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut yaitu ada fungsi normatif, instrumental, dan jaminan. Adapun tujuan peraturan perundang-undangan tersebut yang pertama mengedepankan nilai dan norma, serta memberikan arah perbuatan masyarakat. Lalu, bagaimana sih tahapan pembentukan perundang-undangan tersebut? Terdapat 5 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perencanaan, yang kedua penyusunan, ketiga pembahasan dan pengesahan, yang keempat pengundangan, dan yang kelima penyebarluasan. Perencanaan diatur pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Perencanaan adalah proses di mana DPR dan pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dalam jangka waktu tertentu. Tahap perencanaan berhubungan erat dengan prolegnas, merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan pemerintah secara terencana. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahap penyusunan, pembuatan naskah akademik, penyusunan rancangan undang-undang, harmonisasi dan penetapan konsepsi. RUU yang disusun haruslah selaras dengan Pancasila, UUD 1945, teknik penyusunan RUU. Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, pembahasan RUU meliputi otonomi daerah, hubungan daerah, pembentukan dan pemekaran serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun alur pembahasan dan pembicaraan tingkat 1 dan 2, pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi yang membahas tentang pemandangan umum fraksi terhadap RUU, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi, pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan daftar investasi masalah. Pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna dengan cara pengambilan keputusan yang didahului oleh laporan hasil pembicaraan tingkat 1 serta penyampaian sambutan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden. Teknik penyusunan RUU dan kerangka formal. Yang pertama judul, yang kedua pembukaan, ketiga batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam prolegnas didasarkan atas Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perintah Ketetapan MPR, Perintah Undang-Undang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan Strategis DPR, serta aspirasi masyarakat. RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian RUU paling lambat 7 hari sejak persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dan ditandatangani paling lambat 30 hari setelah persetujuan bersama. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan. Bagaimana penyebarluasan itu terjadi? Diatur pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani legislasi. Tujuan pengundangan adalah agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara. Dengan pengundangan tersebut, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia meliputi Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundangan berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya memiliki partisipasi dari masyarakat.
Adanya partisipasi dari masyarakat ini diatur pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, baik secara tulisan maupun secara lisan. Partisipasi ini dengan tujuan untuk mendorong bentuk transparansi dan memberikan gambaran utuh. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rancangan undang-undang dibuat dengan proses dan tahapan yang panjang serta merupakan hasil pertimbangan dari para pihak.